Kalau kita ngambil 5.000 lah, 5.000 dari sekilo itu kan green bean-nya itu kita dapat ya mobil CR-V lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin, ketemu lagi di program ID Talk, di mana kita akan membahas seputar kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah, ekonomi maupun politik gitu kan. Nah kali ini kita bersama dengan salah satu pemenang program One Pesantren One Product, Kang Yasir Muhammad. Sehat Kang? Alhamdulillah. Saya Kang. Nah, dia tuh Kang Yas itu sebagai salah satu pemenang di program OPOP di tahun 2021 ya. Dia dari kopi ya, Kang? Iya, dari kopi. Dari kopi. Kang, boleh tanya-tanya dong? Boleh. Gimana sih awal mulanya Kang bisa tahu bahwa di Pemda Jabar itu ada program OPOP dan bisa mengikuti gitu kan? Awal mulanya kebetulan salah satu dari dosen kami di sini Universitas Islam Nusantara itu salah satu pendamping OPOP. Jadi pendamping ya? Jadi pendamping OPOP. Kebetulan saya daftar di 2019 Kang, awal dulu. Angkatan pertama berarti kan? Kemudian karena kurangnya administrasi, kekurangan, jadi pas tahun 2019 saya belum lolos, belum bisa ikut jadi peserta. Akan tetapi ketika itu saya melengkapi administrasinya, alhamdulillah di tahun 2021 saya bisa mengikuti program OPOP ini. Itu awal mulanya dari seorang dosen yang mengajar di Universitas Islam Nusantara, kemudian saya disuruh daftar program OPOP ini dan akhirnya saya mengikuti statement dari awal, pemberkasan, kemudian perlombaan sampai pelatihan dan magang. Seperti itu, Kak. Berarti daftar 2019, keterima 2021. Berarti itu kayak kemenangan yang tertunda kayak gitu ya? Betul Kang. Waktu 2019 kekurangannya administrasi seperti apa aja sih Kang? Mungkin kekurangannya sedikit Kang. Iya. Agraris dari pesantren udah ada, NSP pesantren udah ada. Yang satu yang kurang. Karena kita belum punya rekening Bank BJB. Betul. Itu Kang. Ceritanya panjang. Ketika saya membuat rekening BJB juga. Gimana? Saya bolak-balik Kang dari bank, dari pesantren ke bank. Karena kan untuk sebuah lembaga itu kan agak susah untuk pembuatan rekening. Alhamdulillah kurang lebih 3 bulanan. 3 bulan saya pulang pergi ke bank, jadi juga. Ternyata prosesnya panjang juga itu dari segi administrasi aja. Kang ngomongin ini Kang, Akang daftarnya di kopi. Iya di kopi. Kenapa tuh bisa daftarnya kopi? Apakah sebelumnya Akang jadi wirausaha kopi juga di pesantren gimana? Untuk awalnya saya mengapa mengambil bisnis kopi untuk pesantren? Ya awal mulanya dari saya sendiri, kemudian pengelola pesantren itu seneng kopi. Karena dulu sejarah ke belakang Kang, kita cerita dulu awal mulanya saya kenal kopi itu dari pesantren. Pesantren dulu di Tasik. Saya diajarkan oleh guru saya tentang kopi dari hulu sampai hilir. Saya ketika belajar itu tidak memikirkan ini untuk apa. Saya
saya untuk belajar saja, Iya, gitu betul, kan. betul. Karena ilmu itu teu berat Betul, mamawa, betul, gitu betul, kan. Kang. Lamun cek Sunda mah, gitu kan. Kemudian saya dari Tasik ke sini mungkin 5 tahun udah di sini. Nah, baru kopi saya jual usaha. Baru usaha Baru kopi. 2000 berapa berarti kan? 2017. Saya 2017. mulai dari perkopian itu dari 2017 saya buka di depan Bundaran Cibiru, kemudian pindah ke Samsat, kemudian Ciganitri. Kebetulan saya dipercaya di sini untuk mengelola pondok pesantren dan kebetulan ada program ini OPOP. Ya, betul, betul. Program OPOP dan saya ajukanlah karena nggak bisa orang didinya kan, Iya, betul, gitu betul, kan betul. di kopi. Jadi saya memilih untuk jualan kopi untuk bisnis pesantren. Seperti itu. Kopinya dari mana saja, Kang? Kita ngambil dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ada Gunung Puntang, kemudian Gunung Tilu, Cikuray, Ciremai masih Jawa Barat kan ya? Iya, betul, Ciremai. Walaupun Majalengka itu jauh gitu kan. Terus di Garut, dia Manglayang di dia kan? Ya, Manglayang. Terus Gunung Tilu, Ciwidey. Kita ngambil dari gunung-gunung Jawa Barat. Yang paling populer di Kopilet itu Gunung Puntang, Kang. Yaitu kopi wine-nya. Itu sangat digemari oleh dosen-dosen kita di sini. Kang, masalah kopi nih. Untuk meraciknya gimana sih, Kang? Apakah ada ciri khas sendiri setiap robusta sendiri gitu? Jelas, Kang. Kopi itu kalau menurut yang saya pelajari dari awal dulu itu tergantung isi hati kita sebenarnya kan. Untuk menciptakan sebuah rasa yang sempurna, itu hati kita juga harus senang, Kang, bahagia. Betul. Beda ketika kita sedang patah hati, Kang. Oh gitu. Ketika kita sedang patah hati, kemudian kita membuat sebuah latte art gitu kan, yang notabene harus digambarkan. Itu biasanya suka gagal. Ketika hati kita gagal. Tetapi ketika kita tenang, pikiran tenang, hati juga tenang, ketika kita membuat kopi yang disajikan itu akan terasa sempurna gitu kan. Karena isi hati kita pun dari tadi tenang gitu kan. Kang, itu belajarnya kayak gini, Kang, lama nggak, Kang? Kayak karya sendiri sih ya kalau kayak gitu. Ya, untuk sebuah kebiasaan, sebuah hasil yang yang sempurna mungkin butuh kebiasaan ya. Mungkin saya dulu belajar 1 bulan untuk pelatihan barista itu dari hulu sampai hilir, dari penanaman, Kang, terus kemudian dari pemilihan biji kopi, kemudian yang terakhir itu kan di bagaimana cara kopi ini bisa sempurna itu di penyaji, Kang, yaitu di tangan barista. Bukan hanya tangan petani saja, tetapi hasil akhir dari sebuah kopi yang sempurna itu adalah di tangan barista itu. Jadi bagaimana dia takarannya, terus cara timbangannya diukur, kemudian bloomingnya, timingnya, Kang, itu harus dipersiapkan, harus sesuai dengan SOP kalau SOP mah. Iya, betul. Kang, untuk label sendiri gimana tuh, Kang? Untuk label sendiri saya itu kebetulan habis. Ini ada. Kang, punten, Kang. Itu tuh. Ini dalam sebuah bentuk. Jadi 1 setan kan kita buat bentuk saset. Kalau ini kan kita masih biji. Nah, kalau ada yang order kan bisa digiling. Iya, betul. Kita buat 1 set, Kang. Jadi tinggal praktis nyeduh langsung. Langsung nyeduh tuh. Seperti ini. Ini mungkin untuk sebuah kemasannya seperti ini, Kang. Iya. Kang, untuk ini selama mengikuti OPOP gimana aja nih? Kayak pelatihannya gimana, terus prosesnya gimana? Untuk mengikuti sebuah ajang kompetisi mungkin. Nah, kompetisi OPOP ya ada sebuah
luka-likunya Kang. Luka-liku. Tadi ya kan udah dibahas sedikit tentang apa? Persaingan. Pembuatan apa? Pembuatan buku rekening. Kemudian itu kan di tahap administrasinya. Ya. Kemudian kita lanjut pas kompetensi. Iya. Kompetisi kita berlomba Ya. dengan apa? Beribu-ribu gitu kan. Betul. Atau beratus-ratus pesantren. Iya. Kan tidak hanya pondok pesantren Uninus saja Iya. yang berlomba, tapi Betul. kan banyak yang ada di Jawa Barat ikut kompetensi OPOP itu kan. Kita ya bersaing secara sehat Ya, lah betul, untuk betul. menjadi sebuah juara gitu kan. Prinsipnya gimana tuh Kang? Oh, untuk prinsipnya gini Kang. Saya bisa berlomba, berkompetensi dalam hal apapun itu dengan siapapun itu, tapi saya tidak bisa berkompetensi dengan orang yang saya cintai karena dia memilih orang lain gitu kan. Seperti itu Kang. Saya tidak bisa berkompetisi atau berlomba dengan siapapun. Atau dalam hal apapun saya bisa bersaing, tetapi saya tidak bisa bersaing dengan orang yang saya cintai, tapi orang yang saya cintai memilih orang lain. Itu pernah kenyataan Kang? Baru-baru ini Kang. Makanya statement ini ada. Penyesalan sangat besar buat dia Kang. Tidak ada kata penyesalan mungkin. Betul. Oke. Terus Kang masalah ini Biar Kang. tidak tegang Kang, kita ngopi dulu Kang. Kopi dulu nih, kopi langsung, kopi juara. Kang masalah ini Kang, setelah jadi juara di OPOP nih, bagaimana di pemasaran Akang sendiri Kang? Pernah nggak sampai ke nasional atau pernah ditawari untuk impor ke luar negeri Kang? Sebelumnya dari pendapatan belum ikut lomba OPOP ini, saya itu bukan berada di sini Kang, di kedai ini, kopi shop ini, tapi saya di kantin dalam, yang space-nya dikit. Ya. Tapi karena saya juara gitu kan, ya kita manfaatkan lah ya apa yang kita hasilkan, gitu kan. Kita bangun ini Kang, ini adalah sebuah hasil dari juara. Subhanallah. Saya juara bisa punya tempat untuk berjualan, berproduksi ya Kang. Awalnya dari itu pendapatan sedikit Kang. Ya di rent 1-2 lah. 2 atau 3 lah, paling gede 3. Tapi alhamdulillah ketika udah dapat bantuan, kita upgrade Kang semua alat, terus kita bangun sebagian, upgrade alat, karena alat itu mempengaruhi Kang untuk produksi ya. Ketika alatnya bagus, insya Allah produksinya juga kan bagus gitu kan. Alhamdulillah meningkat 2-3 kali lipat. 2-3 kali lipat. Kang ada pengalaman Kang saat di OPOP sendiri Kang? Pengalaman yang menarik atau yang ini? Untuk pengalaman di OPOP itu banyak lah Kang pengalaman yang saya dapat ketika saya berlomba, khususnya saya ikut pelatihan magang gitu kan di pondok pesantren Condong. Dulu pelatihannya di sana, kemudian saya dapat ilmu yang bermanfaat dari tadinya kan manajemen keuangan itu tidak terkelola. Ketika sudah ikut pelatihan manajemen keuangan, alhamdulillah bisa diperbaiki sedikit-sedikit karena belajar dari sebuah kesalahan. Betul. Kan katanya pernah ke Milan, mau ngirim ke Milan, buka di Milan. Dulu sempat mau ke Milan, tapi karena di Milan itu per bulannya membutuhkan banyak Kang. Bukan mau ke Milan, tapi mau ekspor ke Milan. Mau ekspor ke Milan, ada permintaan itu sebulannya 200 ton Kang. 200 ton saya tidak menyanggupi karena
dulu kan belum ada channel Kang. Jadi saya kasihkan ke orang lain. Kasih ke orang lain. Oh gitu ya. Padahal kan kalau kita itu gol gitu kan, itu digarap sama kita, itu cuannya gede kan. Pas itu Kang. Kalau kita ngambil 5.000 lah, 5.000 dari sekilo itu kan green bean-nya, itu kita dapat ya mobil CR-V lah, gitu kan, dari itu. Tapi ketika Kang ini dilempar ke yang lain, dapat nggak? Enggak. Nggak. Karena kita kan nggak kerja. Oh, Kalau iya. kita kerja ya kita Betul, Kang. harus gitu. Kita nggak kerja. Kang terakhir nih harapannya Kang terkait OPOP gimana sih Kang? Untuk harapannya karena ini program OPOP Jabar ya, Iya. Kang, harapannya mudah-mudahan lebih maju lagi, walaupun berganti kepemimpinan, OPOP ini harus tetap berjalan. Karena kenapa Kang? Karena dengan adanya program OPOP ini pesantren-pesantren bisa terbantu. Iya, Itu betul. mungkin harapannya. Ya mungkin segitu Kang. Ya. Hatur nuhun pisan penjelasan, pengalaman serta ya berbagi wawasannya untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap sukses Kang. Amin. Sehat terus tetap terus berkarya gitu Kang. Saya Erwin dan Pak Yasir. Yasir izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.